Mulai rekaman. Mulai Kak? Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas besar Pancasila yang berjudul Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Era Industri 4.0. Ya, di sini ada nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adi Nugroho, yang kedua ada saya sendiri, Ahmad Rialdi Lubis, yang ketiga ada Andika Sinukaban, yang keempat ada Muhammad Dirza Gradiatama. Ya, selanjutnya ada topik permasalahan pada tugas besar Pancasila pada kali ini. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada urgensi, yang keempat ada substansi pembahasan, yang kelima ada contoh nyata, dan yang keenam ada kesimpulan. Lanjut. Latar belakang majunya perkembangan iptek pada era globalisasi sekarang ini membuat dunia terasa semakin sempit karena segala sesuatunya dapat dijangkau dengan sangat mudah. Adanya media-media elektronik sebagai alat komunikasi seperti televisi, radio, maupun internet semakin mempermudah masuknya informasi dari luar. Jika kondisi semacam itu tidak diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam mengelola informasi tersebut, maka yang terjadi adalah kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Lanjut. Selanjutnya ada tujuan. Ada 5 tujuan. Yang pertama, memahami konsep Pancasila sebagai nilai pengembangan iptek pada era industri. 2. Menjelaskan alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era industri. Yang ketiga, menjelaskan sumber historis, sosiologis, politik Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era industri. Yang keempat ada menjelaskan dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era industri. Yang terakhir, menjelaskan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era industri. Lanjut. Ya, selanjutnya ada urgensi. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua, ada urgensi dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek. Dan yang ketiga, ada urgensi perkembangan iptek yang didominasi budaya darat. Ya, yang ini ialah substansi pembahasan. Nah, di sini berisikan konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era industri 4.0. Nah, yang berisikan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, di sini alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era industri 4.0. Nah, sebagai paradigma pengembangan iptek sebagai sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pancasila berperan untuk mengukur baik dan buruknya perkembangan iptek. Selanjutnya ialah sumber historis, sosiologis, politik Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era industri 4.0. Nah, di sini sebagai sumber historis, sebagai sumber sosiologis, dan sumber politik. Lalu di sini adalah dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era industri 4.0. Nah, di sini Pancasila sebagai pengembang ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi. Nah, selanjutnya ialah esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek pada era industri 4.0. Nah, di sini yang pertama ialah ketuhanan Yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya.
yang abadi di akhirat nanti. Lalu yang kedua ialah kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Lalu yang ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Lalu yang keempat ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan memberikan arahan asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Yang terakhir ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Selanjutnya ada contoh nyata. Mudahnya berkomunikasi meskipun dengan jarak yang jauh, memudahkan aktivitas manusia sehari-hari. Busana berpakaian yang mencerminkan budaya Barat. Adapun kesimpulan yang telah dipaparkan kelompok kami yaitu pada era globalisasi ini Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK harus selalu diterapkan karena di nilai-nilai Pancasila telah diatur sesuai dengan perilaku kehidupan masyarakat Indonesia. Mengapa sih diperlukan Pancasila dalam pengembangan IPTEK? Agar seluruh kegiatan kita yang dilakukan dengan menggunakan teknologi dapat dikontrol dengan baik. Selain itu, juga dapat menghindari kita dari dampak buruk yang terjadi apabila kita terlalu sering menggunakan teknologi ataupun malah menyalahgunakan IPTEK dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa Orde Lama, Pancasila belum diatur ke arah teknologi. Karena pada saat itu teknologi belum berkembang seperti sekarang dan tujuan adanya Pancasila saat ini diharapkan dapat mengatur penggunaan yang salah terhadap teknologi. Oleh sebab itu, kita sebagai bangsa yang memiliki pedoman yang kuat dalam beberapa dan bernegara, sudah sewajarnya sangat menjunjung tinggi Pancasila sebagai alat pengontrol kita dalam penggunaan teknologi di era globalisasi saat ini. Yang selanjutnya ada quotes dari B.J. Habibie yang mengatakan bahwa agama yang mengajarkan iman takwa, imtak, dan pendidikan yang mengajar ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK harus seimbang. Sinergi yang positif antara keduanya merupakan masa depan Indonesia. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.